itu yang selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz dari Sombato Fandi yang insyaallah akan melanjutkan penjelasan dari ujian. Anu ayat ini. Hah? Ayat Iya. Tenon. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ihsani. Alhamdulillahil muqaddim min awwali wal akhir baqi bila tahri. Thumma salatu wassalamu ala nabi khairi man wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila haqqa khairan hadi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa' al-ayat wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil lafzi wal ma'na. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnatin faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu. Bisa dengar sudah bisa ya orang Saya bapaknya. Pertama-tama pada calon pengantin yang saya hormati, semoga Allah Ta'ala menjadikan. Marilah kita panjatkan puji menjadi bibit ngaji mandar panghias ati sanubari. Ayo kurang sami-sami kepada Datul Rabbi yang mana Allah Rabbul Izzati tidak pernah ingkar janji bahwasannya semua akan dimasukkan ke al-jannati selama kita masih berbuat taat serta berbakti sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Puja yang menjadi pembuka bahasa malah penghias tutur kata dan sebangsanya. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah tidak akan pernah tergesa-gesa memberi siksa kepada kita walaupun kita sebagai hamba senantiasa lalai dan masih berbuat dosa. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan buat panutan kita yang mana beliau sukses berubah. Ini zaman dari dulu, zaman jahiliyah, zaman kemudian berubah sama beliau menjadi zaman jahiliyah yang dari dulu merubah dari zaman perzinahan dirubah sama beliau menjadi zamannya pernikahan, karena tiada lain adanya buat meningkatkan derajat sebagai perempuan. Karena waktu zaman jahiliyah dulu perempuan itu semina dijadikan alat perjudian. Terus kasarnya kalau perempuan belum memiliki pasangan dulu cuma simbol aja di depan rumah. Kalau benderanya putih itu masih free, siapa aja boleh masuk. Tapi kalau bendera kuning berarti ada yang mengisi. Besok kita bisa masuk. Selama ada ini benderanya bendera putih bisa masuk. Makanya perempuan itu siapa aja bisa minum di rumah itu. Makanya adatnya hukum pernikahan, lihat perempuan diakui sebagai perempuan makhluk yang paling mulia. Berarti tidak boleh ada laki-laki lain selain suami. Biasanya itu tiada lain yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan buat keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang sama-sama berjuang di sama-sama memikirkan perjuangan Islam
dan kepada tabi'in dan tabi'an setelah para sahabat, dan juga kepada adik-adik nih calon pengantin atau calon bapak atau ibu dalam berumah tangga yang tiada lain mau menjalankan sunnah Rasul. Dan semoga nih adik-adik ini tiada lain terkucur dan mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita semua selamat dari ngerinya alam mana yang nanti di hari kiamat kita diberi keselamatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para adikku sekalian, di sini saya mungkin tidak akan menceramahi, tidak akan ngasih apa-apa yang mana sifatnya itu menasihati. Karena apa? Karena dalam urusan rumah tangga sama. Jadi tidak ada istilah senior dan junior. Wah ini mah syahud nih, karena udah lama menikahnya. Tetap semuanya belajar. Karena semua permasalahan yang nanti ada alami pasti ada di saya juga, walaupun udah menikah. Nah, makanya di sini kalau ngebahas pernikahan adik-adik nih, jadi saya memiliki ada 130 pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi visi dan misi yang saya satukan sama istri saya ke depan. Nah, ada 132. Insya Allah nih kalau 132, insya Allah 1 minggu beresin. Mau 1 minggu di sini kan enggak. Nah, jadi di sini saya menegaskan ada beberapa visi dan misi saya jalankan, karena menikah itu kan kata Rasul an-nikah sunatin famal lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Jadi hukumnya menikah itu sunnah. Kasarnya kalau adik-adik enggak mau menikah enggak masalah, enggak dosa. Itu namanya sunnah. Tapi nanti awas, setelah kita ijab kabul dinyatakan sah oleh saksi, berarti kita di situ menjalankan sunat. Setelah sah di situ banyak kewajiban yang harus dijalankan sebagai suami dan sebagai istri dalam rumah tangga. Awas, sunnah tapi di dalamnya itu ada kewajiban. Nah, makanya saya dulu sama istri saya satuin dulu nih visi dan misinya. Itu sama istri. Apa sih visi dan misinya? Satu nih 139 ingat ya. Yang pertama, saya sama istri saya dulu satuin visi dan misinya itu. Sok kita itu nih, Bu atau Nabi dengan saya tuh gini, harus memiliki sama-sama apa? Sama-sama bahwa kita setelah menikah harus sama-sama bahagia. Kebayang tuh dari sekarang. Bayang, wah kita mau bahagianya doang nih, yang disetting, yang tergambar. Harus sama-sama bahagia. Ada di sini menikah pengen bonyok mukanya, nggak ada kan? Abdi mah yang ditampar menjadi salah itu ayat. Yakin, sok sama-sama visinya. Ada, oh iya Ustaz saya juga sama. Menikah itu pengen bahagia sama istri. Istri juga sama, saya juga menikah sama ini teh pengen bahagia. Tapi ada cara untuk menggapai kebahagiaan itu. Di antara naon, lamun urang hayang memiliki sama-sama kebahagiaan. Pertama, sakralkan kita bahwa menikah itu sakral. Berarti pertama, luruskan, bulatkeun anu jadi niat kita ketika mau menikah. Apa tujuan orang niat nikah? Ya secara pribadi lah, jangan secara agama. Sok, Kang. Tujuan akan menikah apa? Sok jawab. Abdi mah Ustaz, tujuan abdi nikah mah biar nanti pas resepsi rek dipoto, update status rame di TikTok, misalkan. Gitu doang. So, sakral ketika kita nikah itu dengan meluruskan, menguatkan niat kita. Kata ulama kan niat kita itu walaupun gini, tujuan awal biasanya nih dulu Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah,
Apa ketika saya memilih satu pasangan buat menjadikan istri atau menjadikan suami, kata Rasul ada 3 opsi. Terus sih biasanya ya cek pepatah ini mah opsi yang pertama kata Rasul biasa nama seorang laki-laki atau seorang perempuan biasa nama pepatah cek orang mengatakan dari mata turun ke hati, berarti status atau di posisi pasangan kita itu harus cantik alias tampan. Ayat tadi dia milih pasangannya karena tampan aja, karena milih pasangannya karena cantik. Biasanya laki itu awet itu pasti meresep ke kesehatan kasih. Rata-rata ketampanan dan kecantikan biasanya sifat manusia jadi timbul pokok. Benar? Wah ya di dia abdi mah Ustaz. Tuh bohong Ustaz. Daek ayeuna boga salaki neng, boga salaki tapi irungna dina bujur daek. Kasiksa irungna dina bujur. Wah jika nanti kieu terus teh bau. Pasti cantik ayah, tapi Kanjeng Nabi bukannya tidak boleh, boleh istri melihat calon suaminya itu karena tampan, suami melihat calon istrinya itu karena cantik boleh, tapi tong diprioritaskan karena kecantikan dan ketampanan mualilah. Ayeuna neng enakeun tuh pakai bedak oge sekali kelosot, pakai make up atau napina pencuci muka sedikit dia langsung beres. Nanti mana 60 tahun kemudian pakai bedak itu 10 balik dah yang rata udah keribu. Cantik ada masanya. Lamun buurak wah cantik boy karena cantik. Eta mah ata. Karena rumah tangga mah tidak cukup cantik. Itu suami sama. Kalau neng mandang suami, wah sekarang mah tampan. Nanti kalau melihat karena ketampanannya tumbuh lamun teh amat 30 tahun ke depan mesti kasep deui apakah rek moal berjalan. Makanya boleh tetapi untung diutamakan. Yang keduanya biasanya nih pasangan suatu laki-laki atau perempuan mencari pasangannya itu kata Rasul biasanya suka melihat harta. Oh saya mah ajeun saya tak irungna leutik 3 kutil. Oke, yang penting usaha. Kan gitunya urang nya. Yang penting coy makan nasi mau poe. Gawena di kantor hansip misalkan. Kadang ada yang gitu. So, boleh kata Rasul udah perlu urang dina masalah ngabina rumah tangga perlu sebuah materi perlu. Tetapi kata Rasul tong diutamakan karena insya Allah rezeki memang tidak ya. So, saya bawa pengangguran di pesantren saya. Orang Cianjur datang kali di pesantren diberi kolot amanah satu tong lepaskeun sarung. Harus bangga urang anak pesantren. Saya mikir pas nikah ya Allah, aya teh pabrik anu narima saya make sarung. Tapi rezeki mah tetap ada. Itu. So, walaupun orang makan, karena si mah usahana makan. Si minggu da ieu gawe misalkan urang tadi kana itu lumayan da gawe. Karena pekerjaan harta itu tidak. Kumaha kalau seorang suami kita itu yang tadinya mapan, pekerjaannya bagus setelah menikah dipecat. Apakah mau bertahan kalau memandang itu? Seorang istri anak tadi tidak bisa membantu karena usaha setelah menikah tidak bisa lagi. Apakah orang tadi memandang karena pekerjaan istri? Oh dia mah anak orang kaya bisa. Anak tuan takur disebut anak tuan takur teh imahna lega sawan ge lega urang ulin ka imahna kita kuring sia teh bisa kan banyak ini. Pas urang ka imahna ya Allah capek di tengah imah arek ka WC ge naik ojek saking kelegana bisa teh urang jadi pokok. Dan mau bertahan lama kalau misalkan orang karena sesuatu harta misalkan diberikan. Karena rumah tangga bukan itu. So awas lamun ayeuna aya urang karena materi. Gedena urang emang butuh. Tapi ulah jadi utama.
Maka nak luruskan bulutkan ya dia kurang kayak gitu. Yang ketigana kata Rasul biasanya kayak tidak tampan dan cantik tidak pasangan kurang teh, tetapi biasanya orang dapat jatuh cinta biasa nama karena agama ketaatan kepada Allah dan sholat agama aja kesehatan. Ngajem teu usah oge tapi ku coy ngajina halus. Daya kan ibadah kadang kayak gitu. Tapi berawal dari situ kata Rasul utama kali ini ilmu agama. Tingali sholatna, kan tempo sholatna calon istri urang. Buah-buah dikasih mukena dibalik, make mukena oge. Poho deui. Neng cek lagi tes angok ieu mukena. Wah, eta mah muka HP heula nu tutorial juga saking teu bisa. Kade jaga sholat urang. Sholatnya gimana? Suami oge kemana? Ayeuna urang lain kudu lihat suami urang sholat sama perintah Allah aja tanggung jawab suami, apalagi nanti sama istrinya tanggung jawab. Suami juga sama, lihat istri sholatnya gimana. Amanah yang diperintah sama Allah sholat 5 waktu, dia jalankan amanah, apalagi nanti setelah nikah. So berawal dari kesolehan kali. Oh, nah, kalau misalnya suaminya soleh, istrinya soleh, kalau misalnya udah tidak tampan lagi pasti dan misinya sama, mau ibadah. Ayeuna suami dan istri yang tadinya mapan ketika pekerjaan sudah tidak, istri soleh pasti lain anak-anak, tapi suka karena hayang bertahan menjadi rumah tangga. Nah, balik lagi yang tadi, sama-sama memiliki bahagia baru satu di 100 sudah salapan ya. Semuanya orang petel. Nah, sama-sama pengen bahagia itu sakral niat tentang. Makanya niat orang didirik lah. Ibadah guys. Setelah menulis ibadah, tok. Naon wae kekurangan yang ada di akang, neng pasti narima. Namun wae aya kekurangan di neng, akang pasti narima. Sok dagang ibadah. Karena mah acting, bicara lemes juga acting. Oh, mau kentut oke ditahan itu mah sok. Malu, mau kentut. Udah harusnya, kan anggun perempuan kayak gitu. Padahal mah di imam, buana asuh. So, banyak sekarang banyak hal-hal yang akan tidak tahu dari pasangan. Makanya sok bulekeun niat urang bahwa neng dijadikan suami istri buat akang, buat saya, buat pribadi, buat AA, bahwa neng teh naon anu aya di kekurangan neng pasti akan menerima. Sok orang lagi ibadah sebaliknya ini ya orang sebagai calon suami dari istri kita nih, coba kekurangan ya akang neng pasti menerima. Soalnya anak banyak acting. Sekarang mau ngomong lembut, bahasanya kita paham. Seorang istri, peserkan eluk sareng ato saking ku ngomong kasar. Kuduna lamun kasar mah beulikeun atuh jeung baso. Itu saking ku hayang lembusna, eluk aso. So, tah nya luruskeun dulu ke niat. Apalagi nih kalau misalkan secara cekoran kita riba kan Nabi bicara dari lamun perempuan mah wajib nih meminta gini. Cek orang kita riba mah akan misalkan mawa benteng jeung anting bungkusna peti cendana harus begitu kemauan seorang istri. Akan kudu akan urang bawa lamun rek ngajadikeun neng suami istri mah nu penting mah akan ulah poho mawa barang sakti anu ngumpet di dalam celana. Sakti sekali mudah bentak neng akuan. Tah, bijakeun akang abdi mah hayang bulut panjang jeung badag. Itu kade dalam niat teh artian kade ulah jorok sok bulut teh lain bulut bobogan. Niatna tadi kekurangan neng akan geus pasti rek narima. Ayeuna neng oge yakin geus bulut ka akang teh da akang oge lamun aya kekurangan neng pasti narima. Panjang da karena boboganna pernah panjang wae. Kande panjang tapi akang boga catatan jeung neng teh bawa rumah tangga teh arek panjang usiana. Urang kira-kira kamari nikah rekor penting geus cerai.
So hayang panjang berarti lamun panjang rumah tangga Kang urang kudu ngalobakeun turunan, hayang boga turunan anu soleh jadi soleh kitu. Ayeuna badag lain badag boga anu naloin geus mah panjang badag lain bituna tapi badag seperti ayeuna Kang mudah-mudahan neng jeung urang teh boga harapan anu besar nyaeta rezeki anu berlimpah boga budak anu soleh kitu. Ade lain panjang kitu. Ya, so hiji ya, kata teh karek nomor hiji sama-sama bagi. Nu kaduana cara mencakrakan urang rumah tangga hayang memiliki tujuan bahagia ketika akad pernikahan. Awas, ketika akad pernikahan resepsi, berapa suku resepsinya? Jadinya ulah melanggar ya, ulah melanggar aturan-aturan agama. Hanya sekarang ketika resepsi teh perempuan mempertahankan make up yakin jadi malam ayeuna ningali kieu pasti bau pasti engke lamun dionan beneran ih nah teu bau si horeng pasti campak ku istri saya teh mukana leuweung saking make up wudu ge urung salat ditinggalkeun karena mempertahankan make up so kebanyakan gitu pengantin teu salat mertua enggak sholat, inung urang teu sholat karena mereka. Apakah mau turun dirinya bertaubat? Rahmat Allah. Sok jaga urang sholat. Ya sekali ya bener, ieu mah. Sekali urang melanggar ninggalkeun sholat, Allah ngutus malaikat hafal. Cek aya malaikat mewakil, "Hai malaikat saur Allah tuliskeun kataba tuliskeun di mana min babirna di luhur ieu di luhur lawang neraka bulan bin bulan kunaon teh make ditulis jelema eta teh di lawang neraka karena manehna selama satu umur hidupna tidak meninggalkan salat dengan sengaja tidak dikodok sekali seumur karena sekali kemumineng urang sekali akan ke salat seumur hidup sekali doang. Allah masih tuliskan di dalam lawang neraka. Pan kan lawang neraka orang mau bisa suka itu, dan masih tulis itu si anu maksudnya kan. Baik, kumaha ngapusna? Tah di ayeuna urang kodoan ngajaga urang kana salat. Ya abung kana rumah tangga, abung kana resepsi pernikahan, ada orang pengantin raja dan ratu sehari cita sana bebas salat untuk dari itu. Awas jaga tong sieun mereka. Waktu sholat, kurang sholat. Ini mah kalau teu sholat, kurang teu sholat. Ayeuna mertua teu sholat, tukang nyopot piring, oge kitu teu sholat. Pandai jiwa eta teh. Awas leutik kebanyakan ieu. Kebanyakan selaku pelaku ya dina waktu resepsi pernikahan banyak yang melalaikan kana sholat. Terutama perempuan. Karena rumah kalau di kampung saya nih biasanya kalau nanya ke ustaz yang bagus itu hari nikah itu hari apa tanggal berapa suka ditanyanya bukan hari Minggu nih karena hari Minggu banyak yang datang libur lain gitu tapi suka dilihat nih headnya kapan karena takut perempuan itu meninggalkan sholat. Wah ya terutama perempuan tersangka utama ya sering karena mereka tebal bukan segala nempel di dia juga endorse kata material bio burung bio biru ini endorse cat awas nya muka dua nah lan kurang sama-sama bahagia cara mensakrakan pernikahan orang kamu bahagia nih ke depannya dan ketika resepsi pernikahan sakrakan dengan menjaga sholat anu katibna meminta doa dari setiap orang yang datang. Masih mau, ai cari foto, neng dia cari foto di rumah. Ari jelema can ngadoakeun, abah can ngadoakeun. Iya, lamun tema aya 1000 orang yang datang, harus 1000 orang mendoakan. Semakin banyak orang mengadoakeun, semakin dekat kana diijabah Allah. Termasuk Suryani dapat foto omen abadi yang kade di lamun aya buat urang nya doakeun nya ku abdi sing sama ulah disingkat doa disingkat nek rumah tanggana sing samawa
amin kurang diaminan. Ti doa oge disingkat rumah tangga oge sasingkat doa tah. Doa sing jelas penta doanya. Bu doakeun sok kudu kadeung urang. Are ku Sunda itu bahasa Jawa kasar. Penta doana setiap orang yang datang sok tah hiji ya. Anu kaduana tah bisi jeung bisi saya sepihikeun ya jeung isi. Bu, anu kaduana nih ketika kita setelah menikah so bisi jeung misi urang kumaha? Harus Bu timbul kesepakatan antara antara istri dan saya setelah menikah. Kita mau orang ini aja deh, harus sama-sama lebih bagus, lebih memujakan, lebih takdim kepada kedua orang tua. Kade abang kan geus nikah, kalau celewek ceulik di tempo tara di lomokar. Sing kabayang menjadi ibu ngalahirkeun urang teh mah ceuk kasarna pegat salapan urang. Ayeuna geus rumah tangga bukan istri aya tanggung jawab, suami geus aya urusan seorang istri, kakolot teu nempo-nempo aja. Anu tadina bagus urang ketika berumah tangga kepada ibu, orang tua, bapak kudu lebih bagus dalam menikah. Awas yo, orang tua teh yo, aktor yang terhebat cek saya. Acting nah luar biasa kalau saya acting kalau betul. Kalau saya mah yo lah mereka hari teh anak budak tadi teh. Yo jang ariu ngahar ge berjamaah. Pas waktu nadahar kami teh mah mi mah tadi ya padahal macam dahar. Hayang budakna heula wae. Kolot. Satu orang tua, ayah dan ibu bisa ngurusin 10 anak, tapi anak 10 belum tentu bisa nguruskan seorang dan bapak. Awas titip, kolot. Makanan kan ke setting. Urang atur nih jadwal. Lamun kolot saya kene atur jadwal setiap bulan sekali kita datang. Lamun misalkan orang tua udah meninggal tuh jarang. Gimana we? Karena yakin anak nu saleh itu walaupun kita udah berumah tangga di depan seorang orang tua kita teh anak. Lamun salah pasti dicerekan, lamun teh mah ayeuna urang noyon pasti diomong. Dek non luapan orang tua mah kita cerewetnya. Makanya lamun kolot, urang kalembur kolot nempo 2 bulan sekali, kan istri 2 bulan sekali saruakeun adil. Urang punya makanan ngirim ka dieu. Ka itu sama karena setelah menikah itu tidak ada istilah non mitoha jeung non mertua, nu ada orang tua. Makanya nanti lamun aya istri urang ya, orang tua dari suami keneng misalkan ya neneukeun engke misalkan anu dedinya anu berperan sok urang sebagai istri ieu teh orang teh mama ayo mama kaleukeun urang njubuhan bukan kitu saeutik mama ieu jangan di jalan biliwi urang sabalik nangkang lamun aya non ibuna istri urang ka bumi atanapi bapakna urang dedinya kudu bageuran urang bisa tadi beres sawah nya bageuran urang bapak sok bapak sok ngopi naon bapak itu tawaran tukang ngopi bapak sok ngopi naon kitu we urang balik bapak ya rezeki sekali lumayan bapak kalau misalnya sukro jam begini gitu saya kembali jam naon urang kudu kitu tambah halus tambah karena tetap kurang sebagai anak walaupun udah berumah tangga Allah bakalan ridho Allah wa ridho walidaini ridona Allah teh aya di ridona kang itu ieu kolot ceuli karena nikah di lamung ketara terus perkataan kurang sebagai budak nyeri aja leutik sing aing sing inget kolot lain penting jam 10 lintah hayang sare kolot mastikeun rek sare teh seorang orang tua mastikeun rek sare teh naon kolot penting kan sare sore mastikeun heula budak teh sare sakingnya masa anak urang rek lantar makanya ya abdi nitip bae batur mah jeung urang sareng nikah teh kumbah suku kedua orang tua boleh gitu ai saya mah bae sok nitip kolot sare
Kalau kelihatan intip dan kedua, sudah kegoleran tersarewa kan. Tapi sok ditepok. Lamun abdi ngerasa bedegong ka kolot, saya sok nepok. Kolot kersare, ibu kersare tepok ke saya. Ditepok naon muka. Orang tua ke saya tepok muka. Ya Allah katingali jujur. Capek anu diisuk leungeun dua dipake ieu dicapak ieu dicapak. Orang tua kakina dua berjalan kali itu kali dengan sepeser rupiah yang nyuapan yang daharan kelihatan muka lusuh. Tapi orang tua belum pernah. Sok sing emut udah. Makanya setelah menikah sok aya keneh rawat kurang ayeuna. Kudu ya. Kudu takdim ini. Takdim itu memuliakan, lain menuruti orang tua. Ke istri harus menuruti suami. Tapi mulia itu. So, yang udah nggak ada, sok kurang sejarahan. Itu doa-doa mah dipakai bisa teh yang juput mah timah moal cabut aja juputna lamun aya kuburan. Itu. So, ya insyaallah siapnya. Terus nikah ya. Oke, yuk. Kalau ti Allah, pasti banyak. Walau kurang-kurang mau menikah, anu ribu salah. Kalau pangribuan. Setelah menikah udah ada. So, jadikan kalau kurang teh sebagai mutiara anu dirawat sa kumaha urang teh mulia eta teh. Nya, mumpung aya keneh kan aya anu daya supaya ngajarakan. So, kaduana tambahkeun urang setelah menikah kolot teh jadi barang atau nabi jadi seseorang anu mulia. Karena apa? Karena seberengsek kasana amit orang tua tetap yang namanya orang tua mah orang yang paling ikhlas. Benar tuh. Oh iya mah tukang mabuk tuh bapak jeung indungna tukang judi misal. Tapi tetap tidak pernah meminta bayaran ketika memiliki kepada anaknya memberi nafkah. So, ikhlas mah aya di orang tua. Jangan mana kalau orang mati. Teu bisaeun salat teh bisa. Karena orang yang paling ikhlas orang tua. Katakan orang mereka mana-mana, ari batur kiai ustaz di penta doana, ari orang tua itu daripada orang tua mah kiai teu bisa. Padahal orang tua mah aya dina ikhlas. Eueuh deui anu panggil ikhlas orang tua. Tidak pernah meminta bayaran, urang ngomong kudu detik. Ya. Titip sok prong panca prong kalau urang tak tersaret ya kunaon jam sih namanya itu dicabak kasupan gitu udah terbiasa. Nah, saya geus biasa. Cicing teh kunaon ieu keur nampak capek bapak, bapak mah ngomong wae. Bapak mah ngomong wae bapak sih. Bapak geuraman bapak mah wae. Bapak geura sare atuh. Bapak mah can tuluy sok jam dina sare gitu. Bapak saya teh bapak. Itu tapi mastikeun budak mah yang sare teh lain lah gitu. So, anu katiluna tilu ya 100 terus salapan. Anu katiluna sok satu visi-misi kurang. Setelah menikah ya, setelah menikah ini visi jeung misi kurang. Nih jadikeun nih pasangan, ini istri, ini suami. Tah pasangan eta teh partner tong jauh-jauh, partner jangan jangan tadi lain. Partner mencari pahala buat beribadah. Seetik mungkin tingkah urang akang, seetik mungkin tingkah urang sebagai istri ya, harus menjadikan pahala buat pasangan masing-masing. Ngerti tuh? So, neng kemah dandan, oke neng yang salaki, neng yang tukang ojek online, ayeuna neng di make up tuh, anu untung saha tukang ojek online, naik ojek ih sengit amat wir beureum, nya. Papangnya jeung ka pokos jauh misalkan belel euy mah bibir mah geus teu beureum deui. Wah. So, suami sok selalu berterima kasih. Disebut berterima kasih ketika Anda kerja menerima gaji harus berterima kasih. Terima gaji langsung kasih. Cuma terima gaji transit lah ya yang main game Legend misalkan. Luas. Seorang istri harus menjaga amanah. Karena uang yang dikasih sama istri, kewajiban loh istri, kewajibannya menjaga amanah hartanya suami dari fitnahnya orang lain, termasuk hartanya ya.
dikasih akang yang balanja bisa kenapakah orang yang aman dari suami. Molah ke istri. Dibelikan baju halus, dibelikan make up halus, dibelikan ayeuna parfum anu seungit yang saha. Buat siapa istri? Kalau parfum nu wangi, baju bagus, ayeuna lipstik merah. Yang saya tak, yang kewenangan buat suami. Urang mah kewenangan kahalangan kedua imah senajam kudu sok dipakai. Baju alus biasanya pakai daster oge dipakai. Ayeuna parfum kewenangan pada ngapa iki papani di warung teh. Nah giliran suami balik kerja, urang mah bawa kayu putih, emang ngapain coba? Dandannya jam 5 ya suami mau pulang sebentar lagi buru-buru mandi, pakai baju halus, buru mandi sore. Ya hidungnya, eueuh teh sifat ku kekenceng selebet begitu. Yang penting kelihatan cantik di depan suami. Amanah itu. Ya bukan cek tadi itu ya. Harta lipstik diamanahkan buat istri itu buat dandan di depan suami. Lain yang tukang wajib konten tadi. Yang kan untung pedagang buat teh ke pasar teh mana nongol bibir merah teh pedagang. Suami udah enggak merah lagi bibirnya. Was. So, jadikan dia partner orang pasangan masing-masing buat ibadah di antaranya harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Awas, cerita nikah itu punya sunat, tapi setelah sah di situ ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pasangan masing-masing. Dia mau batik, ngaji kitab di ibu juga 2 tahun setengah. Detik ieu mah anu ringan-ringan. Sok teh ayeuna urang cari deh sebutan nama-nama yang ternyaman romantis ya urang. Secara ngaranna teh komunikasi romantis. Di antaranya siap jan. Oh, alamat nikah rek nyebut naon ya? Geus disiapkeun jan acan, aya acan kabangetan. Tuh SD kelas 5 kenalan na Facebook. Geus jemput Ami jeung Umi ari urang can disiapkeun rek nikah ieu. Siapkeun, oh abdi mah rek ayah, rek bundaan kayak Ustaz, rek nyebut ayah jeung bunda, pan urang teh ieu dagang karedok ge saha teh tong eta, tinggal Rasul bukan pejabat, Rasul bukan orang kaya sama istrinya sana. Tapi Rasul ya Allah ketika memanggil istrinya selalu menyanjung. Ya, hai istriku yang cantik yang pipinya tuh merah-merah. Gitu. Seorang Siti Aisyah manggil suaminya Rasulullah tidak pernah menyebut namanya, tapi selalu dengan gelar ya Rasulullah, tetap utusan Allah. Urang ge terutan arek Ustaz. Pada irungna leutik 3 kutil ya kutilun. Tong eta mah ngadek. Keukeun we atuh mangan tunda abi umi teh masalah. Urang keur disusukan misalkan keur ngalabatu dia suami, misalkan ngalabatu ada keur kuliah. Ayah makan jangan kalah batu gitu dengan namanya coba tuh goreng. Coba ada orang itu kan Rasulullah tong era. Makan sama apa umi? Bunda sama kerupuk gitu. Termasuk tong era. Dina masalah begitu mah tong jadi halangan yang penting ngilu ka Rasulullah. Nah, siapkan dayana abi umi ulah eleh tadi. Ayah sok anu nyaman. So, siapa aja? Di antaranya yang ketiga kewajiban seorang suami jeung istri teh yang ketiga di antara kewajiban yang ringan cari momen-momen yang romantis. Saya mah gitu alhamdulillah sampai sekarang. Saya mah sebulan sekali Ustaz biar romantis mau ngajak istri saya makan di luar misalkan karena pas gajian itu masalah. Istri saya mah enggak mau. Enggak, kalau istri saya mah soalnya enggak mau diajak makan di luar teh. Dulu pernah pas nikah saya ajak makan di luar, Bu. Orang mam di luar ibu. Semangat dan enggak pakai lipstik. Tok. Diajak itu saya teh, Bu, bawa dari sini nasinya, Bu. Pas diajak makan di luar, benar di luar, tapi di pas hansip. Pas di bulan hari diajak teh munggah deui. Urang mah teu masalah karena Aisyah mah enggak. Dari pertama menikah sampai sekarang belum pernah meninggalkan makan 1 piring berdua. Hiji irit kumaheun. Nah bener resep momenna naon resep parebut nih. Parebut kerupuk keduaan ieu potong saja potong.
ya tetap tiga ayeuna kan lamun mau makan pasti nurut karena dari tadi nanti biasa. Tapi nu teu aya sanes, dulu permintaan istri saya yang paling hebat sampai sekarang saya amalkan, istri saya permintaannya satu, ketika setelah sholat subuh pengen saya imam. Setelah itu saya minta lagi, setelah sholat tolong bantu doakan saya, baca Al-Fatihah sesuai usia, dibagi 2 sampai sekarang. Itu kudu aneh-aneh, orang mereka kasih mampu, tuh mampu. Orang mereka kemang atau biar aku bulan tidak ada aja. Hal anu romantis, nggak sholat subuh saya doa, karena nambah udah pemenang katanya doa jadi keluar seopatan jadi sapiring kulimaan sanampan itu. Anu tadinya sholat berjamaah nambah wiridan bareng terpira karena naon saat ini saya ya setelah sholat subuh setelah wiridan dirinya saya ngeluh ayah istri ngeluh kedengaran atau ayah memang tuan teh untung jangan tawai atau sayur teh ganti ayah oke ibu lamun kurang yang beda-beda men gampang pagi makan jeung sayur sop tah sore jadi sayur sop kene tah malam pasti lupa jadi sayur hasyum itu nya masalah tadi nya keluhan istri keluhan suami jadinya anak kan mau badu kaya budak kok beda sok hayang tuang dina gitu kan api mah mau teu baheula ke dahar jeung hayam sieun BAB gitu nya sok cari hal-hal anu romantis. Yang kedua yang ketiganya ya mau panjang deui ketika ada permasalahan ketika ada permasalahan jangan menjadikan masalah kecil jadi besar karena tidak sejalan dengan agama. Kumaha? Wajib ya akang heula ya laki. Lamun para saya wajib berarti hak istri harus didapatkan ketika ada kesalahan atau miskomunikasi. Urang rek nasihat istri. Contohnya misalkan istri kan baru nikah masih stres terus ya. Anu tadi nggak tuh masak jadi masak kan stres berarti. Dulu sih saya gitu masak kolak uyah nama baterai kan jika saya lotes pernah itu tapi tong diceraikan gara kewajiban seorang suami menasihati walaupun salah. Cuman ya salah dari melanggar agama misalkan masa enak keluar pakai anu pulang karena penuh diceraikan walaupun salah tetap akan harus menasihatinya di tempat anu privasi. Di mana? Mau bantu tidak ulah didinya kene anu aya pasti ngelawan. Itu wajib hukum. Seorang istri, kewajiban seorang istri ketika suami menasihati perkara benar atau hal yang miskomunikasi. Misalkan kita ada terpukul, kita salahna nitip tidak boleh melihat pandangan ke mukanya suami, tapi harus menundukkan kepala. Coba kebayang kalau berlawanan jangan. Ketika suami dihalung batur nyarepan, mama adik masih masak eta teh sayur kangkung tapi anu diasak kana sayur terong misalkan kasarna dicarekan urang anu di papatanan kieu. Beres semua. Hal kecil pasti jadi gede. Tapi sebaliknya, perkara yang besar ketika dijalankan dengan syariat kayak tadi, dibawa emak, tadi teh memang enggak boleh kan secara agama emak enggak boleh kalau pakai anduk. Nah, ini mama istri gini, ayam mama tadi teh buru-buru karena mama lagi mandi, mau hujan besar. Beri tunduk kayak gitu. Dan walilah pada dia. Karena dalam rumah tangga hal sepele bisa batal. Ucapan nunggu sama nek cerai gitu doang itu bercanda jadi batal sah alat. Awas. Oke? Siap? Hal yang romantis yang lain ini kewajiban seorang istri harus menyambut suami, mengantarkan suami ketika berangkat bekerja kembali ke sawah teh anturkeun kurang di keluar iman. Emang eta teh hal nu jarang. Tong boroning jarang tempo we indung jeung orang tua urang teh ketika ayah kerja
Apakah ini teh Bapak mau makan dulu atau mau ngopi dulu? Caranya, oh Bapak tuh, jadi itu tuh coklatnya serangan. Bapak tuh olakan serangan gitu kan. Atau nabi misalnya yang penting mah mengantarkan suami ke depan rumah. Udah keluar Bapak dari berangkat, Bapak diantar ayah diambil keluar. Jangan dulu masuk wajib, jangan dulu masuk istri ke rumah ketika suami terlihat dengan pandangan. Karena motor teh mata putun, bilang dia tuh bisa asup ke imarana. Wajib kita teh. Kang lah yang gitu ya Allah. Istri abdi gitu. Abdi kakak tuh ditemukan dari angkat atau saya di sekolah aja gitu. Oh. Nya, pulang kerja sanggup kesenyuman. Ieu mah senyum nanti bisa ditempok lamun tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 senyum dari kajian. Nah, tanggal 18 kayak itu nyelot. Sanggup kesenyuman, bibir merah, parfum wangi, rek balik teh. Ieu mah bau karedok teh masih kena nempel. Awas, lamun aya senyum kitu yakin. Tong mere celah sesuatu. Suami sekarang mah pinter nyulap. Apa tuh nyulap? Nyulap, neng ayeuna bisa nyulap suami gampang. Tutupan kau eta ku sarung. Tuk, bim salabi jadi 2. Ke istri jadi 2. Lamun kitu mah yakin mau anu kan. Jarang gitu kan. Dari ibu abdi teh bisa. Urang gitu. Nya, berarti 3 seberade ya? 130 genap segitu wae lah tilunya bisa mentabel. Nah jadi intinya ke adik-adik dan saya belajar sama tapi eta teh nu dicaritakeun ku saya eta kebetulan jadi emang lain ngadi-ngadi emang bener gitu. Dulu gitu sampai sekarang kalau bisa tertampung bener tuh daharna sapiring teh kita utang kan piring deui loba sapiring mah tapi resep perebut perebut dia macam gitu. So, romantis. Jadi lamun para cirina lamun keur para sehat, lamun kedahan, mau medah piring. So, nya intina sok ayeuna siapkeun baguskeun ya urang da ari masalah rumah tangga macam tadi. Nitip permasalahan pasti ada. Ketika kita memiliki permasalahan, sok pakai dengan syariat. Jangan menjadikan masalah kecil menjadi besar akan fatal. Apalagi masalah besar jangan dijadikan menjadi fatal, tapi jadikan masalah kecil dan masalah besar hal yang bisa diselesaikan. Itu caranya. Ya, tilu yo sakral ke sama-sama bahagia dengan sakral nikah harus menjadi lebih agung, lebih menghormati kepada kedua orang tua. Yang ketiganya menjalankan keromantisan dengan mengikuti hak dan kewajiban sebagai istri dan suami dalam rumah tangga. Mungkin dari saya segitu. Mudah-mudahan manfaat buat adik-adik semua. Kalau tidak mah iya, mungkin buat adik-adik yang akan menjalankan akad nikah, ya sadayana aja akad nikah. Mudah-mudahan lancar sampai waktunya setelah akad dilaksanakan sah, dinyatakan sah. Semoga adik-adik nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditutup dengan akhirul kalam. Wa billahi taufiq bi ahsanit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat ya, Ustaz. Sejalan bubarkan saja. Oh iya. Sok. Badai ngopi heula ka itu mangga.